Pemirsa, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 tahun ini berbeda dari yang sebelumnya karena diadakan di tengah situasi pandemi COVID-19. Aturan dan prosedur baru diterapkan demi menghindari penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Kita berbincang bagaimana peluang masing-masing daerah dan seperti apa secara umum pelaksanaan pilkada serentak di sejumlah daerah tahun ini. Sudah ada di sini Mas Gugun Herianto, pakar komunikasi politik. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Oh, Gugun. kabar baik, waalaikumsalam. Senang sekali ya, sudah lama kita Udah nggak lama ketemu. ya, biasanya kita virtual ya. Baik. Iya, udah Sekarang lama. ada kesempatan untuk ngobrol Iya. langsung di program yang spesial pula, ini pilkada hari ini, Pilkada hari ini di 270 daerah di musim pandemi ya. di musim pandemi. Mungkin saya boleh tanya, bagaimana Anda melihat pilkada di tahun ini di tengah pandemi? Menurut saya banyak sekali tantangannya. Pertama, tantangan paling besar sebenarnya membuat partisipasi pemilihnya paling tidak stabil, Oke. kalau enggak meningkat. Tetapi itu menurut saya memang harapan yang susah diwujudkan, terutama untuk mencapai target 77,5% seperti yang ditargetkan oleh KPU. Kenapa? Karena pemilih banyak yang mengalami perasaan tidak nyaman, perasaan tidak pasti untuk datang ke TPS, terutama ada ancaman di sekitarnya yang namanya pandemi kan. Wajar kalau kemudian sebagian mereka yang terdaftar di pemilih itu mungkin aja tidak datang pada saat hari H Dan sekarang. itu suatu hal yang wajar sekali di Suatu tengah hal yang pandemi wajar seperti dong, ini. karena kan memilih adalah hak. Ya. Ada hak fundamental lain yang juga harus dilindungi, namanya hak atas hidup dan hak atas kesehatan. Sama-sama dilindungi oleh konstitusi kita, pasal 28 A dan pasal 28H ya. Itu memastikan bahwa setiap warga negara harus dilindungi itu ke hak hidupnya dan hak atas kesehatannya, termasuk juga hak untuk memilih sebagai amanat konstitusi. Contoh misalnya April, kalau kita lihat banyak yang sekarang sedang mengalami isolasi, isolasi mandiri, isolasi di fasilitas kesehatan, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau di puskesmas, yang sebenarnya mereka terdaftar sebagai pemilih. Oleh karena itu maka harus ada tindakan proaktif dari KPPS, artinya KPU ya, di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada itu harus menjemput suara tuh ke TPS. Seharusnya punya mekanisme seperti itu. Ya memang sudah seharusnya, karena apa, sakit kan bukan sesuatu yang diharapkan, itu sebagai kenyataan yang harus dikasih solusinya, dan solusinya itu menurut saya harus dibikin oleh KPU. Contohnya misalnya. Tapi kalau yang sudah Anda amati dari pagi tadi begitu Mas Gun, apakah sudah diterapkan secara maksimal mekanisme untuk membantu masyarakat memberikan hak pilihnya di pilkada hari ini? Di beberapa daerah masih memang kedodoran ya, karena juga di beberapa aspek mekanisme penyelenggaraan secara teknikalitas ini kan, karena kita juga baru mengalami hal yang seperti ini. Tentu ada masalah-masalah, saya lihat dari pagi itu tadi juga kan KPU press conference ya, banyak sih aspek-aspek teknis yang mungkin tidak sesuai perencanaan. Hal itu kita maklumin sih, cuman jangan sampai kemudian permakluman itu menghilangkan keasasian dari suara warga masyarakat untuk memilih. Kecuali kalau misalnya si A sakit, kemudian dia memilih untuk tidak memilih. Itu beda case ya? Itu kan menjadi haknya. Tapi kalau dia mau memilih, tetapi kemudian tidak ada cara atau fasilitas yang memungkinkan dia memilih, nah artinya dia kehilangan hak pilihnya. Di situ penyelenggara pemilu artinya gagal menghadirkan kesempatan warga negara yang punya hak suara secara administratif untuk memilih, dan itu sama juga dengan tercederainya keasasian dari demokrasi begitu. Baik, tapi memang ini disediakan dan protokol kesehatan di setiap TPS pun sudah diterapkan secara maksimal ya, Mas Gun-gun? Mas Gun-gun coblos hari ini? Hari ini enggak, saya kan DKI ya. Tapi memang banyak mengkaji akhir-akhir ini pilkada di 270 daerah, terutama daerah-daerah yang menarik ya, dari sudut kontestasi elektoral, seperti bisa Tangerang Selatan, kemudian mungkin Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian kota-kota seperti Surabaya, Bandung. Karena itu bisa jadi laboratorium politik sih, untuk kemudian melihat pattern ya, melihat pola bagaimana misalnya political behavior ya, termasuk juga perilaku pemilihan, itu bisa menjadi sebuah pola yang bisa kita jadiin
sebenarnya sumbangsih Oke. untuk melihat, memproyeksikan juga proses-proses konsolidasi demokrasi kita di masa mendatang, begitu. Baik. Meskipun ini di tengah pandemi, tapi ada beberapa daerah yang menjadi sorotan, Betul, yang menarik, betul. seperti di Solo dan Solo, juga Medan begitu. Medan. Kalau tadi di segmen 1 kita sudah langsung ya bertanya kepada rekan-rekan kami yang ada di Solo. Kalau Medan sendiri, proyeksi Mas Gun-Gun seperti apa? Saya lihat sih kalau data terakhir quick count teman-teman itu mungkin Bobi leading ya, dia dari Pak Ahyar, tapi kan suara belum sampai di angka 70%. Oke. Artinya dalam rumus quick count itu belum bisa atau masih prematur untuk disimpulkan siapa yang menang versinya quick count. Oke. Kalau suara udah di atas 70%, apalagi mungkin dari 80%, syukur-syukur di maksimum 100%, artinya itu sudah bisa kemudian disimpulin. Sebenarnya tidak sampai 100% pun biasanya kalau suara udah masuk lebih dari 70% itu akan stabil. Contoh misalnya kalau sekarang, terutama setengah jam lalu, itu posisinya masih close to call. Artinya masih terlalu, prosentasenya terlalu sempit marginnya untuk disimpulin siapa yang menang gitu antara Pak Ahyar atau Bobi, meskipun Bobi leading dari Pak Ahyar di versi quick count beberapa lembaga begitu. Kalau di Solo sih saya sih sedari awal bahkan sebelum pemilunya digelar itu udah memprediksi memang Gibran tidak akan dapat lawan setanding. Satu kan jalurnya independen, yang kedua juga saya melihat posisi lawan tanding ini hanya menyemarakan aja gitu. Tapi apakah ini berpengaruh dengan antusias pemilih di kota Solo begitu Mas Gun-Gun untuk memilih, karena kan sudah terlihat jelas nih? Iya, saya lihat sih relatif warga Solo itu kan ketika misalnya di PDIP sendiri udah tuntas nih ya, pertarungan antara Pak Purnomo dengan Gibran, dengan munculnya rekomendasi DPP untuk kemudian mendukung Gibran, sebenarnya di situ saya lihat pertarungan sudah selesai. Tanpa kemudian saya menegasikan proses politik elektoral di hari ini, saya mengatakan bahwa di beberapa tulisan saya bahwa Gibran itu udah di atas kertas sebenarnya sudah memenangi kontestasi. Kenapa? Karena kita lihat partai-partai dominan yang ada di Solo itu kan dimotori PDIP, karena PDIP itu suara paling signifikan, menguasai representasi DPRD gitu ya, dan sekaligus juga didukung oleh partai-partai lain yang di parlemen, di DPRD, plus juga partai non parlemen, sehingga bisa kita simpulin sebenarnya dari awal Gibran gitu ya, Mas Gun, ya sebenarnya hanya formalitas dalam kontestasi. Tapi sebenarnya yang paling seru dan yang paling bikin deg-degan adalah masa menghitung ini gitu ya, Mas Gun-Gun. Kalau tadi kita melihat ya suasana di Medan begitu, itu di belakangnya terlihat sekali seriusnya. Apakah ketegangannya begitu terasa di Medan menurut Anda? Pasti ya, karena ini satu head to head ya. Yang kedua melibatkan nama besar yang ada di belakangnya. Ya Pak Ahyar tentu sebagai petahana, kemudian Mas Bobi juga ada nama Jokowi di belakangnya gitu. Jadi kompetisinya tidak sederhana. Ini sangat biasa terjadi di pilkada yang head to head ya. Apalagi atmosfer yang terbentuk di Medan itu kan agak berbeda dengan di daerah-daerah lain. Rivalitas itu ekspresif gitu ya. Apalagi ada drama-drama di belakangnya. Pak Ahyar sempat keluar dari PDIP untuk bisa maju. Dari sejak kandidasi kan udah panas gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian suasana itu terbawa di hari ini juga. Belum lagi misalnya proses pergerakan suara yang dihitung juga oleh teman-teman di lembaga yang melakukan quick count, itu kan menunjukkan bahwa suasana kompetitif itu terasa ya, meskipun mungkin salah satunya leading, sebut aja misalnya Mas Bobi leading, tapi kan juga tadi udah kita bahas marginnya masih memungkinkan juga untuk salip-salipan, kecuali mungkin nggak tahu, ini udah jam 3:30, harusnya sih sudah solid ya, suara itu harus sudah mengerucut pada kemenangan seseorang. Mungkin nanti tanya Mas Duri aja seperti apa data terakhirnya. Baik, bicara soal Mas Duri, kita juga akan bergabung atau sudah bergabung ini. Selamat sore Mas Duri. Selamat sore.
Selamat sore. Baik, Mas Duri, apa kabar? Sore, ya. Baik, Pak Mas Duri, seperti apa? Baik, alhamdulillah. Baik, seperti ya. apa perolehan sementara terkini dari lembaga Anda? Oke, dari Poltreking Indonesia untuk quick count Kota Medan data masuk 95% ya. Perolehan sementara 45,9. Untuk pasangan nomor urut 1 Akhyar Nasution dengan Salman Al-Farisi. Kemudian untuk pasangan Bobi Afif Nasution Aulia Rohman 54,1%. Data masuk sudah 95%. Baik, diperkirakan data akan terus bertambah lagi, kira-kira bisa dipastikan 100% kapan, Mas Duri? Ya, insya Allah jam 4-an ya, insya Allah bisa 100%. Tapi kemungkinan besar tidak akan ada perubahan signifikan ya, karena data masuk sudah 95%. Baik, untuk Pilkada Solo seperti apa? Baik. Di Solo kebetulan kita tidak melakukan quick count di sana. Baik, jadi angka sementara sudah didapat dari Medan saja begitu ya Mas Duri ya? Oke. Baik, terima kasih informasinya Mas Duri sudah melaporkan Iya, perolehan sementara Betul, sudah 95% angka suara sementara di yang Medan. masuk. Selamat sore, sehat selalu Mas Duri. Baik, sudah 95% berarti sudah valid ini ya? Ya, Tapi tipis sekali Mas Duri. ini kan data udah masuk 95%. Artinya versi quick count harusnya tidak berubah lagi. Bobi mungkin bisa kita katakan sebagai pemenang versi quick count. Kalaupun misalnya ada data masuk, tidak lagi mengubah konfigurasi. Tidak material kan Iya, data yang karena masuk. kan 40 berapa tadi? 45. Ya, hampir 10% ya. Ya. Itu udah nggak mungkin terkejar lagi. Dengan margin error yang ada? Iyalah, karena itu kan kalau kita lihat komposisi dari sampel TPS dengan kemudian 95%, artinya jam 4 itu bisa kemudian 100%. Data tuh udah stabil sebenarnya tadi udah saya sampaikan juga, ketika data itu sudah masuk 70%, di atas 70%, taruhlah misalnya 80%, itu sebenarnya udah bisa kita katakan tendensi kemenangan ada di salah satu. Kalau misalnya tadi data masih 60% atau di bawah, ya kita masih belum bisa simpulin. Oke, Tapi jadi ini kalau sementara pemenang quick count secara resmi begitu Iya. ada di tangan Bobi ya? Iya, tinggal nanti nunggu real count-nya KPU. Tapi biasanya sih kalau quick count sebagai cara ilmiah ya untuk melakukan penghitungan cepat tidak berbeda jauh dengan biasanya real count-nya. Karena kalau bermain-main dengan quick count itu biasanya akan sangat riskan bagi lembaga yang bersangkutan. Misalnya mainin quick count gitu ya. Itu bisa merusak kredibilitasnya dari lembaga yang bersangkutan. Quick count tuh nggak bisa dimainin. Kalau survei persepsi mungkin bisa ada yang di skip, ada yang mungkin dikeluarin datanya dan masih bisa berubah gitu dengan treatment tertentu. Meskipun sebenarnya ya periset yang baik, periset yang menyampaikan data, menyampaikan fakta, bukan berpropaganda. Karena harus dibedakan antara produk ilmiah yang namanya survei sebagai sebuah kerja metodologis itu dengan teknik propaganda. Tapi saya melihat sih April kalau data quick count itu nggak bisa tuh dimain-mainin, kecuali kalau dia mau bunuh diri tuh lembaganya ya kan. Saya berharap sih dengan metodologi yang benar, hasil quick count tadi menggambarkan konfigurasi kemenangan di Pilkada Kota Medan. Kalaupun misalnya Bobi menang, ya tentu jangan dulu mengklaim. Lebih bijaknya menunggu sampai real count selesai begitu ya? Menunggu pengumuman resmi dari KPU, itu yang sering kita sebut sebagai real count-nya gitu. Baik, harusnya seperti itu agar lebih bijak terlihat. Apalagi di Medan kan suasananya panas. Jangan sampai kemudian ekspresi kemenangan berlebihan.
ciptakan suasana kondusif, himbau seluruh partisipan seperti tim ses, tim relawan untuk tidak memprovokasi. Baik, apakah drama-drama yang sebelumnya terjadi itu bisa mengundang antusias atau partisipasi masyarakat untuk memilih di Ya Medan? sih, biasanya kalau ada rivalitas yang menguat seperti Jokowi dan Prabowo di 2019 kan meningkatkan Ya. partisipasi pemilih. Pun demikian saya lihat di Medan hari ini. Ada polarisasi tajam antara pendukung Pak Ahyar dengan pendukung Mas Bobi. Dan keduanya saya lihat ekspresif tuh di berbagai kampanye selama 71 hari kemarin. Dan itu mendinamisasi suasana sih saudara. Kalau mendinamisasi suasana kan artinya juga menjadi treatment orang untuk kemudian ada istilah akademik dalam ilmu politik itu yang disebut internal efficacy. Oke. Jadi merasa bahwa satu suaranya itu bermanfaat. Kenapa? Karena saya harus menangin Bobi atau menangin Ahyar gitu. Nah, proses internal efficacy itu kan sangat psikologis. Sehingga kemudian dia akan tergerak tuh datang ke TPS. Dan memilih Dan siapa memilih. jagoannya begitu ya, betul. Mas Gun-Gun ya. Tapi kalau melihat seperti apa intensitas atau ya suasana panas yang ada di Medan begitu, apakah ini artinya ya partai yang mempunyai pendukung terbanyak masih tinggi di sana untuk bisa memenangkan suatu pilkada? Sebenarnya sih saya ragu dengan kekuatan partai sebenarnya. Apa alasannya, Mas Gun? Karena seringkali tidak ada korelasi signifikan antara besarnya dukungan partai itu dengan perolehan suara di TPS. Oke. Itu yang paling banyak menentukan tuh justru sebenarnya kekuatan figurnya. Kemudian yang kedua jaringan lintas sektoral, ya bukan hanya partai tapi juga bagaimana dia bisa merangkul kekuatan ormas, kekuatan OKP, kekuatan basis massa akar rumput gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara dia penetrasi ke basis pemilih yang belum menentukan pilihan. Oke. Contoh misalnya yang namanya Medan tuh kan kota. Ya. Jadi kelompok yang belum menentukan pilihannya juga biasanya persentasenya lumayan besar. Baik. Kalau dari analisis yang Mas Gun tadi katakan, dari kekuatan partai tidak terlalu berpengaruh besar. Berarti figur Bobi luar biasa dong ini. Bukan figur Bobi menurut saya. Belakangnya? Iya. Mertuanya begitu. Jadi ada keuntungan nama besar Pak Jokowi menjadi reference powernya Bobi begitu. Saya lihat kalau Bobi sebagai branding politik itu menurut saya tidak betul-betul atau belum di fase benar-benar excellent. Karena kan sebagai pendatang baru di ranah politik kan berpolitik aja juga belum hitungan tahunan gitu. Betul sekali. Sehingga apa? Kalau disebut Pak Mas Bobi hebat ya terlalu prematur, ya hebatnya di mana gitu. Tetapi bahwa ada sekarang keuntungan yang didapat gitu dari posisi Pak Jokowi dalam kekuasaan, ya itu saya setuju. Bahwa bagaimanapun tetaplah nama Jokowi menyumbang menyumbang modal elektoralnya Mas Bobi gitu. Tapi bukan berarti ini arahnya akan ke politik dinasti ya, Mas Gun ya? Sebenarnya gini, setiap orang April misalnya dalam satu keluarga ayahnya berpolitik, maka potensi untuk kemudian juga jadi politisi kan tinggi. Ada instrumental conditioning kan di situ. Sebenarnya kan dinasti politik itu lumrah-lumrah aja. Yang kemudian menjadi masalah adalah politik dinasti. Oke. Ini dua term yang cukup berbeda nih. Artinya berbeda ya? Iya. Kalau dinasti politik itu misalnya seseorang yang lahir atau menikah dengan seorang politisi. Kemudian dia jadi politisi juga akibat misalnya instrumental conditioning, situasi yang memungkinkan dia untuk kemudian masuk di pusaran itu. Itu kan bisa aja ada Hillary Clinton misalnya. Mungkin juga Kennedy ya, keluarga ya, Kennedy family itu kan banyak yang jadi politisi. Itu ini menarik dinasti politik dan politik dinasti. Kita akan bahas lebih jauh lagi, Mas Gun, tapi harus kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Mas Gun, kalau tadi didengarkan bersama ya, data-datanya rendah. Ini sudah terprediksi memang. Iya, memang partisipasinya. Betul, sedari awal waktu pemerintah bersama KPU dan DPR memutuskan untuk melanjutkan tahapan pilkada dan hari pencoblosan ditetapkan 9 Desember,
saya menulis di berbagai kolom, eh, saya bilang riskan sekali untuk partisipasi pemilih. Kenapa? Karena bagaimanapun situasi tidak nyaman, tidak pasti itu membuat orang malas datang ke TPS. Jangankan ada pandemi, Ya. seperti daerah-daerah tertentu, misalnya Tangerang Selatan, Medan itu tidak ada pandemi pun biasanya partisipasi itu rendah. Contoh misalnya di Tangerang Selatan. Ya. 2015 itu partisipasi pemilih hanya 57%. 57%. 57%. Artinya kalau tadi hasil quick count menunjukkan partisipasi 58%, tingkatnya hanya sekitar 1%, 1. ya. Ini mungkin dikarenakan paslonnya luar biasa ketat mungkin ya? Iya, karena kan kompetisi dari 3 pasangan calon yang Ya. kompetitif. Sejarah Tangsel itu belum pernah partisipasi pemilih melampaui angka 60%. Dari sejak pilkada digelar pertama kali. Jadi hanya 53, 57 Faktornya apa, Mas gitu Bun? ya. Faktornya sebenarnya karena keengganan beberapa basis pemilih di kompleks-kompleks untuk datang ke TPS. Oke. Dan ada semacam udah pastilah keluarga ini yang menang. Nah, itu. Nah, Oke. itu yang kemudian membuat sebagian pemilih rasional yang Untuk kemudian- enggan Ya, enggan. memberikan hak Ya, pilihnya. betul, enggan. Mas Gun, terakhir apa mungkin harapan untuk ya pilkada serentak di tahun ini yang berjalan di tengah pandemi? Saya pikir yang pertama kita harus meminta penyelenggara KPU, ini harapan saya juga, kalau kemudian nanti ada klaster Ya. di pilkada ada tanggung jawab, gitu. Itu yang pertama. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab dong. Misalnya melakukan pelayanan kesehatan optimal pada klaster yang bisa muncul di pilkada. Atau yang Mudah-mudahan terdampak sih begitu ya? tidak. Baik. Yang kedua, nih sebagai simpulan, partisipasi rendah itu jangan karena misalnya proses-proses yang kemudian tidak ada pendekatan-pendekatan khusus kepada pemilih. Jikapun mereka tidak datang misalnya karena sudah diberi treatment, sudah diberi sosialisasi, sudah diberikan fasilitas, itu haknya pemilih. Tetapi kalau ada kecerobohan, itu yang kemudian harus dievaluasi secara sistemik, apakah kemudian penyelenggaraan pilkada di musim pandemi ini sukses atau tidak gitu, supaya kemudian nanti bisa menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita untuk mendengarkan opini publik. Betul. Gitu. Karena memang pilkada ini tentunya untuk pemilihan kemajuan daerah Betul, masing-masing. Terima ya, kasih Mas betul, Gugun. ya. Sayang sekali Sama-sama. waktu kita terbatas. Oke, Semoga nanti ada sama-sama, lain waktu ya. untuk berbincang kembali. Sama-sama, April. Sehat selalu Mas Sehat Gun. selalu. Selamat Ya, sore. Assalamualaikum. sore. Baik pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara spesial Pilkada Serentak 2020. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.